Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpendapat bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak ikut campur di Ukraina dan seharusnya hanya mengamati bagaimana Rusia akan menguasai negara tersebut. Pernyataan seperti itu disampaikan Trump sebelum makan malam Paskah di Gedung Putih. Namun, di balik kata-kata tersebut, ada sesuatu yang lebih dari sekedar rasa tersinggung. Trump yang meyakinkan bahwa dirinya sudah beberapa kali menang dalam perang melawan Iran, mengancam akan menghentikan semua pasokan senjata ke Ukraina jika Eropa tidak membantunya sekarang membuka kembali Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengancam akan menangguhkan program pembelian prioritas untuk Ukraina, di mana negara-negara Eropa membeli senjata dari Amerika Serikat untuk diberikan kepada Ukraina. Sedangkan uang yang sudah diberikan oleh negara-negara Eropa kepada Amerika Serikat untuk pembelian senjata, Trump mengancam akan langsung mengambilnya dan menggunakannya untuk kebutuhan perang melawan Iran. Pada saat yang sama, Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Matthew Whitaker, menyatakan bahwa Presiden Amerika memang sedang mengevaluasi kembali keterlibatan Washington di NATO. Dan menurutnya, evaluasi ini bisa mempengaruhi dukungan Amerika terhadap Ukraina. Nama saya Alex Epici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon Anda untuk berlangganan kanal ini. Beri like, tulis komentar apa saja dari Anda, dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram saya, Pici News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpendapat bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak ikut campur seperti yang dia katakan di Ukraina. Pernyataan ini dia sampaikan saat berbicara dengan para jurnalis di Gedung Putih sebelum makan siang Paskah. Berikut kutipannya. Kita menghabiskan miliaran. Tahukah Anda, kita seharusnya tidak ikut campur di Ukraina. Ukraina itu ribuan mil dari sini, di seberang lautan. Tapi kita membantu mereka. Kita dulu punya presiden, benar-benar bodoh. Memberikan mereka 350 miliar dolar tanpa mendapatkan apapun sebagai balasannya. Memberikan mereka begitu banyak uang, menghabiskan begitu banyak amunisi. Sekarang kita memproduksi amunisi di seluruh negeri, karena kita membutuhkannya. Karena dia sudah memberikan begitu banyak ke Ukraina dan tidak mendapatkan apa-apa sebagai gantinya. Sedangkan saya menjual amunisi kepada mereka. Untuk itu, Uni Eropa yang membayar. Perlu saya catat, tahun lalu Donald Trump juga menggunakan angka ini. Miliar, dengan menyatakan bahwa Zelensky diduga memaksa Amerika Serikat di bawah Biden untuk menghabiskan 350 miliar dolar untuk perang yang menurutnya tidak bisa dimenangkan. Trump mengkritik Eropa dengan berkata, kutip, mereka seharusnya melakukan sesuatu. Jadi, setidaknya mereka harus membayar untuk itu. Tapi semua yang kami jual, itu kami yang lakukan. Dan saya hanya ingin mengatakan kepada kalian, NATO telah memperlakukan kami dengan sangat buruk. Dan kalian harus mengingat hal itu. Lucunya, sudah lebih dari setahun berlalu, tapi sampai sekarang mereka masih belum bisa menjelaskan dari mana sebenarnya Donald Trump mendapatkan angka 350 miliar dolar itu. Begini asal-usulnya. Dia terus-menerus mengulang angka itu, tapi sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan dari mana angka 350 miliar itu berasal. Tidak pernah ada angka sebesar itu. Tapi Trump sebenarnya berada dalam posisi yang sangat terdesak. Sebanyak apapun dia membanggakan diri, masalah yang dia hadapi sangat serius. Itulah sebabnya sehari sebelumnya dia membuat pernyataan darurat kepada rakyat Amerika tentang perang melawan Iran. Dan dia mengakui, ya, sebagian besar orang Amerika percaya bahwa dia tidak punya rencana apapun untuk perang ini. Dia berharap situasinya akan seperti di Venezuela. Tidak berjalan sesuai rencana. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Ngomong-ngomong soal pidato darurat, saya sudah buat episode khusus. Silakan kunjungi kanal saya dan tonton jika belum melihatnya. Donald Trump berteriak sekuat tenaga tentang bagaimana dia sudah 5 kali menang dalam perang melawan Iran. Tapi faktanya itu tidak benar. Dia sangat membutuhkan bantuan dari sekutu-sekutunya yang sudah berkali-kali dia hina dan rendahkan. Tapi hal itu tidak membuat Trump mengambil pelajaran apapun. Tidak, dia justru melakukan pemerasan yang lebih besar lagi. Presiden Ayasika Donald Trump mengancam akan menghentikan pasokan senjata ke Ukraina jika Eropa tidak membantu membuka kembali Selat Hormuz. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris Financial Times dengan mengutip 3 sumber yang mengetahui masalah tersebut. Menurut informasi mereka, Presiden Amerika Serikat mengancam akan menangguhkan program tersebut. Program pembelian prioritas untuk Ukraina, program PUREL, di mana negara-negara Eropa membeli senjata dari Amerika Serikat untuk diberikan kepada Kiev. Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh surat kabar Washington Post, Pentagon juga sedang mempertimbangkan kemungkinan mengalihkan peralatan militer penting yang awalnya ditujukan untuk angkatan bersenjata Ukraina ke perang melawan Iran.
Sementara itu, Kepala Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan pada 28 Maret bahwa Amerika Serikat diduga tidak mengalihkan senjata yang sudah dibeli negara-negara NATO untuk Ukraina ke Timur Tengah. Senjata yang sudah dibeli oleh negara-negara NATO untuk Ukraina, namun dia tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi di masa depan. Namun saya ingin mencatat bahwa ada juga pembicaraan, ada permintaan ke Kongres dari Pentagon agar 750 juta dolar yang diberikan oleh orang Eropa untuk pembelian senjata bagi Ukraina diambil dan dialihkan untuk pembelian senjata guna perang Trump melawan Iran. Duta Besar IAS untuk NATO, Matthew Whitaker, menyatakan hari ini bahwa Presiden Amerika memang sedang mengevaluasi kembali keterlibatan Washington di NATO. Dan menurutnya, evaluasi ulang ini bisa mempengaruhi dukungan Amerika terhadap Ukraina. Hal ini disampaikan Whitaker setelah para sekutu NATO yang sebagian besar berada di Eropa menolak permintaan Trump untuk mendukung operasi militer di Selat Hormuz. Nah, sekali lagi, permintaan seperti apa? Dan Trump sendiri bersikap seolah-olah semua orang memang wajib membantunya. Dia berkata, kalian wajib membantu saya. Kutipan dari Whitaker. Saya rasa sekarang sudah sangat jelas bahwa Presiden Trump menilai dan meninjau ulang segalanya. Baik keterlibatan kita di NATO maupun dukungan kita terhadap upaya Eropa di Ukraina. Tak lama kemudian, Whitaker mengulangi komentar dari pejabat Amerika lainnya yang menggambarkan NATO sebagai jalan satu arah yang hanya menguntungkan Eropa. Kutipan, ini seharusnya menjadi jalan dua arah. Amerika Serikat juga harus mendapatkan manfaat dan keuntungan. Kalau tidak, kita hanya orang bodoh yang menjamin keamanan Eropa tanpa ada timbal balik sama sekali. Dan di sini saya sulit untuk tidak setuju dengan Kepala Diplomasi Eropa, Kaja Kallas, yang menyatakan bahwa pernyataan Trump tentang kemungkinan keluar dari NATO sangatlah keras. Dan pernyataan seperti itu hanya bisa menguntungkan diktator Rusia, Vladimir Putin, dan tokoh-tokoh sejenisnya. Dia menyatakan bahwa Trump tentu saja selalu berperilaku seolah-olah dia sangat tidak sabar terhadap kejahatan, ketidakadilan, dan sebagainya. Tetapi hal itu tidak pernah berlaku untuk isu-isu yang berkaitan dengan Rusia. Pernyataan Kallas merupakan jawaban atas pertanyaan tentang Rusia yang disebut-sebut membantu Iran dengan data intelijen. Dan seorang jurnalis bertanya kepadanya, mengapa orang Amerika mentolerir perilaku seperti itu dari Rusia. Sudah terbukti bahwa memang orang Rusia membantu Iran dengan data intelijen yang mengakibatkan Amerika kehilangan pesawat-pesawat mahal. Tetapi orang Amerika berkata, tidak apa-apa, ya sudahlah, mereka hanya sedikit membantu di sana. Dan inilah jawaban Kaja Kallas dengan kata-kata berikut kutipan. Ini memang sulit untuk dipahami. Keterkaitan ini sangat jelas. Jika kita mempertimbangkan bahwa Presiden Donald Trump bukanlah orang yang sangat sabar, entah kenapa kesabarannya terhadap orang Rusia tampaknya tidak pernah habis. Kallas juga mengomentari pernyataan Trump tentang sekutu yang tidak membantu Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Dan menurutnya, di dalam aliansi, tujuan operasi militer Amerika sama sekali tidak dipahami. Serta tidak ada konsultasi apapun yang dilakukan dengan para sekutu. Dan di sini saya akan mengutip perkataan Kaja Kallas yang benar-benar Anda tahu mengungkapkan apa yang sudah saya ulangi selama beberapa hari terakhir. Kutipannya. Di satu sisi, mereka mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan siapapun. Di sisi lain, ada kritik tentang mengapa orang lain tidak datang membantu tanpa ada permintaan nyata seperti itu. Permintaan seperti itu tidak disampaikan melalui media. Saya ingatkan sebelumnya di NATO menyatakan bahwa Amerika Serikat sampai sekarang belum membuat permintaan resmi untuk bantuan apapun. Tidak ada permohonan, tidak ada permintaan untuk konsultasi, tidak ada apa-apa yang resmi. Semua permintaan itu hanyalah pernyataan Donald Trump di media dan media sosial. Semua. Tidak ada permintaan. Bagaimana kamu bisa menuntut sesuatu kalau kamu tidak meminta bantuan itu? Dan di Eropa mereka bilang, jadi apa yang kalian inginkan dari kami? Butuh bantuan? Maka ajukan permintaan secara resmi. Ada peraturan, ada prosedur. Ajukan permohonan, kita akan konsultasi, kita bahas. Bukan seperti yang kamu lakukan. Nah, kalau kalian berpikir bahwa penghentian bantuan ke Ukraina akan berkaitan dengan Iran, itu adalah kesalahan. Saya rasa Trump hanya mencari alasan baru. Saya akan mengingatkan kalian tentang satu kejadian. Pada 4 Maret 2025, Donald Trump memerintahkan untuk menangguhkan bantuan militer ke Ukraina sampai para pemimpin negara tersebut menunjukkan komitmen terhadap perdamaian. Itu terjadi beberapa hari setelah perselisihan antara Trump dan Presiden Ukraina Zelensky di ruang oval Gedung Putih. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari Gedung Putih dari setahun lalu.
Presiden Trump dengan jelas menyatakan bahwa dia menginginkan perdamaian. Kami membutuhkan agar mitra-mitra kami juga berkomitmen. Kami menangguhkan dan meninjau kembali bantuan kami untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar membantu menyelesaikan masalah. Jadi Donald Trump, hanya melanjutkan taktik tekanan maksimalnya bukan kepada agresor, yaitu Rusia, tetapi kepada korban perang, yaitu Ukraina. Hanya saja sekarang alasannya sedikit berbeda. Di sini saya akan berhenti sejenak, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kegiatan channel YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun, berlangganan berbayar, atau menjadi sponsor melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis dukung saluran Alexei Peci. Pilih format yang paling nyaman untuk Anda, itu saja. Jaga diri Anda, sampai jumpa.